Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Time Tunnel atau lorong waktu. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Fatimah dan Diana dari Solo. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Kasih salam, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang time tunnel. Sekitar tahun 1980-an kalau tidak salah. Ingat, dulu ada film seri yang judulnya Time Tunnel. Mungkin kalau orang yang seusia saya pasti pernah nonton ya video itu atau film itu. Kalau enggak ya saudara, sekarang kan ada YouTube, bisa cari itu film The Time Tunnel atau lorong waktu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, lorong waktu ini adalah merupakan, saya nyebutnya teleportasi ya. Dari tempat ini orang bisa pindah ke Amerika, atau orang bisa pindah ke China, atau kemana saja, terserah dia mau pindah kemana ya. Nah, itu yang namanya time tunnel. Nah, saudara yang terkasih, film ini adalah merupakan film yang pada masa itu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, karena ini di luar jangkauan pemikiran manusia. Mosok sih saya ada di sini bisa pindah ke Amerika hanya dalam waktu beberapa detik saja. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat di tahun-tahun itu juga muncul lagi film yang namanya Back to the Future. Nah, ini juga cukup menarik Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang ilmuwan. Mereka menganggap ilmuwan gila ya, yang bernama Dr. Emmett Brown. Dia menciptakan teleportasi dengan memakai mobil DeLorean yang dijadikan sebagai mesin waktu. Dan kalau kita lihat kisahnya cukup menarik sekali Bapak Ibu. Ini juga ada di YouTube, jadi saya tidak akan putarkan, saudara lihat sendiri aja kalau mau di YouTube ya. Nah, ini profesor, orang nyebutnya profesor gila ya, Dr. Emmett Brown. Nah, sekali waktu dia mengundang sahabatnya ya, dan disuruh syuting saudara. Dia kasih tahu, dia bilang, saya punya penemuan katanya. Penemuannya apa? Mesin waktu. Nah, tolong aku akan hidupkan mesin waktu ini, kamu syuting saya. Nah, kemudian mobil DeLorean ini saudara-saudara dimasuki anjingnya dia yang bernama Einstein. Dimasukkanlah ke dalam mobil itu dan dia mulai memutar alatnya di set waktu tahun 26 Oktober tahun 1985. Mobil itu kemudian ditaruh di tempat yang jauh dengan menggunakan remote control. Dia jalankan mobil itu. Ketika mencapai kecepatan 88 mil per jam, mobil itu menghilang dan masuk ke mesin waktu yang sudah disetting. Nah, temannya ini, si Marty namanya, Marty ini cukup terkejut saudara-saudara. Dia heran, wah
Lah kok mobilnya hilang? Dalam beberapa menit kemudian mobilnya muncul lagi, tapi kali ini mobil itu sudah penuh dengan salju. Dan Einstein, si anjing yang dimasukkan ke dalam mobil tersebut, masih hidup dan tidak terjadi apapun juga. Nah, itu adalah mesin waktu, saudara-saudara. Mungkinkah mesin waktu ini terjadi? Atau hanya sebuah mimpi? Atau ini merupakan rencana secara hukum teknologi? Mesin waktu ini bisa dibuktikan. Namun demikian, saudara-saudara, ada sebuah foto yang juga menunjukkan mesin waktu. Karena kalau saudara lihat foto ini adalah foto sekitar tahun 40-an. Namun demikian, di situ tertangkap oleh kamera, yaitu seorang yang sedang menelpon orang lain dengan menggunakan handphone. Mungkinkah ini terjadi? Nah, saat ini saya akan menunjukkan sebuah kisah nyata, saudara-saudara. Kisah nyata ini pernah terjadi di dunia ini, saudara. Ada seorang laki-laki yang bernama Sergei Ponomarenko. Ini tentu saudara tahu bahwa kisah ini pasti ada di daerah Rusia kalau dilihat dari namanya. Nah, kejadiannya itu pada tanggal 24 April tahun 2006. Jadi ini bukan dongeng, saudara, tapi kisah nyata. Ya, sekali lagi ini kisah nyata, bukan dongeng. Saya berharap saudara bisa mencerna kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Sekali lagi ini adalah kisah nyata. Kejadiannya pada tanggal 24 April tahun 2006. Saat itu Sergei Ponomarenko itu berusia 30 tahun, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi dengan Sergei ini? Pada waktu itu Sergei ditangkap polisi karena terlihat kebingungan di tempat dia berada. Ini ceritanya waktu dia mau ditangkap, saudara-saudara. Lalu polisi itu bertanya, kamu sedang apa di tempat ini? Karena kamu kok kelihatan kebingungan. Lalu Sergei ini balik bertanya sama polisi, ini saya ada di mana ya? Lalu polisi itu berkata, oh kamu ada di kota Kiev, di Ukraina. Terus Sergei tanya lagi, sekarang tanggal berapa? Polisi berkata, kalau hari ini tanggal 24 April 2006. Dia terkejut dan berkata, loh 2 menit yang lalu saya masih hidup di tahun 1958. Loh kok tiba-tiba saya ada di tahun ini? Nah, saudara yang terkasih, mereka jadi sama-sama kebingungan. Lalu karena kebingungan akhirnya polisi itu menanyakan identitas orang ini. Coba kamu tunjukkan identitas saya. Kalau betul kamu ada hidup di tahun itu tiba-tiba masuk ke tahun 2006. Nah, Sergei itu bisa menunjukkan ID card-nya atau KTP-nya, saudara. Dan saudara lihat di sana yang saya garisi merah itu tahun 1932. Jadi mereka sama-sama kebingungan. Sampai akhirnya ketika polisi itu menanyakan identitas, polisi ini kaget sekaget-kagetnya karena KTP itu betul-betul menunjukkan tahun kelahirannya dia. 1932.
dan KTP-nya juga terlihat tua dan berasal dari Uni Soviet. Perlu saudara ketahui bahwa negara Rusia itu dulunya tergabung jadi negara Uni Soviet, termasuk Ukraina tergabung di negara tersebut. Tapi sekarang negara itu sudah terpecah-pecah, sehingga Ukraina dengan Soviet itu sudah beda negara. Nah, bagaimana bisa dari tahun 1958 tiba-tiba masuk ke tahun 2006? Lalu apa yang dilakukan oleh polisi itu, saudara-saudara? Akhirnya Sergei diamankan karena dianggap tidak bisa menunjukkan ID atau KTP dengan jelas. Nah, saat diinterogasi, tentu saja polisi itu memanggil seorang profesor, ya. Profesor ini bernama Pablo Kartikov. Siapakah Pablo Kartikov ini? Tidak lain adalah profesor psikologi. Untuk apa? Supaya profesor ini menanyai Sergei, apakah ini orang halusinasi, ngaco, atau apa? Nah, Pablo Kartikov ini mulai mewawancarai saudara-saudara, dan Sergei ini dia bercerita bahwa saat itu dia sedang bersama tunangannya yang bernama Valentina Koris. Mereka berdua sedang jalan-jalan dan berfoto bersama. Saat itu rupa-rupanya Sergei ini dia melihat UFO, dan waktu itu Sergei memotret UFO tersebut. Itu saat diinterogasi, ya. Nah, ketika piring terbang tersebut difoto, secepat kecepatan flash di kameranya, dia secara tiba-tiba pindah dari tahun 1958 ke tahun 2006. Dia bahkan bisa membuktikan hasil fotonya. Nah, ini yang saya tayangkan ini adalah hasil fotonya, saudara-saudara. Namun polisi tidak serta-merta percaya dengan perkataan Sergei. Lalu para polisi itu mengundang seorang fotografer yang bernama Vadim Posmer. Ini adalah seorang fotografer. Ketika Vadim ini melihat kondisi Sergei dan foto yang ditunjukkan, dia kaget sekaget-kagetnya karena yang dia dapati semua fotonya adalah asli. Bahkan kamera dengan roll filmnya yang saat itu sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 1970 itu juga asli, saudara-saudara. Nah, ini kan saya katakan di luar nalar, ya. Nah, kemudian Vadim Posmer ini dia mencoba untuk mencetak fotonya, karena di tasnya itu juga ada roll film, ya, dan itu masih sangat bagus sekali. Oke, terima kasih. Ya, oke. Dan itu masih sangat bagus sekali dan tidak rapuh, saudara-saudara. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah saat Sergei diinterogasi oleh polisi. Yang ini, ya, ini saat dia sedang diinterogasi. Nah, ini foto-fotonya, saudara. Foto-foto yang sempat dicetak pada waktu itu, dan
faktanya itu foto asli, bukan bikinan. Kalau sekarang kan sudah ada editing foto pakai Photoshop dan sebagainya. Zaman dulu kan belum ada Photoshop, saudara. Jadi foto ini betul-betul real, asli, saudara-saudara. Nah, lalu Sergei ini diinterogasi di kantor polisi. Namun apa yang terjadi, saudara? Saat Sergei ini diinterogasi, tiba-tiba dia lenyap begitu saja, bak ditelan bumi. Wah, polisi, satu kantor polisi itu terkejut, menanyakan kenapa kok bisa hilang, di mana. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi semua barang-barang yang milik Sergei itu kan belum dikembalikan. Jadi dia masih ada barang-barang Sergei masih di tangan polisi. Nah, ada satu foto yang bagus, yaitu saat Sergei foto bersama tunangannya. Yang ini, saudara, fotonya. Nah, foto inilah yang dijadikan oleh polisi untuk menyelidiki apakah tunangannya ini masih hidup atau hanya cerita bohong belaka. Nah, akhirnya saudara-saudara, polisi itu menyelidiki jejak keberadaan Sergei, dan anehnya polisi itu menemukan tunangannya Sergei yang saat itu sudah berusia 74 tahun. Nah, ini orangnya. Ya. Jadi dia betul-betul akhirnya menemukan kalau tunangannya itu sudah berusia 74 tahun. Bahkan dia bisa menunjukkan foto-foto yang sama di albumnya, yang persis sama ya dengan dimiliki oleh Sergei Ponomarenko. Lalu polisi bertanya kepada perempuan ini, saudara, apakah Anda kenal dengan seorang yang bernama Sergei Ponomarenko? Perempuan ini dia katakan bahwa Sergei ini adalah laki-laki yang brengsek. Sudah tunangan dan masih jalan-jalan, tiba-tiba saya ditinggal sendirian. Dia menghilang tanpa memberikan berita atau pesan sama sekali. Wah, ini ngeri Bapak Ibu ya. Dia marah betul. Ini Sergei ini bagaimana? Ini bukan pacaran loh, ini sudah tunangan katanya. Kok ditinggal? Tapi perempuan ini berkata pada tahun 1970 Sergei sempat menemui dia lagi, bahkan memberikan foto yang lain. Ya. Ini saya tunjukkan beberapa foto-fotonya terlebih dahulu. Nah, ini album yang dimiliki oleh perempuan tadi. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu, karena ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, apa yang bisa ditunjukkan oleh perempuan ini, polisi itu betul-betul sangat terkejut. Karena semua yang album dia miliki itu persis sama dengan foto-foto yang ada di tangan polisi. Nah, ini juga sama persis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika itu Sergei bahkan di tahun 1970 itu sempat memberikan sebuah foto yang cukup unik. Dia tunjukkan tentang fotonya bahwa itu adalah kota Kiev, ya.
Di tahun 2006 itu masih ada beberapa saja gedung pencakar langit. Tetapi dia bisa menunjukkan tahun 2050 itu seperti itu, saudara. Nah, dia menceritakan kalau di tahun 2050 semua orang memiliki handphone dan microwave di setiap rumah. Ya jelas cerita ini mungkin kita anggap kayak gitu aja kok diceritakan. Tapi Sergei yang hidup dan bisa menunjukkan di tahun berapa tadi? 1958 itu sesuatu yang aneh. Kita pun dulu belum pernah punya HP. Ya. Paling-paling keluar HP juga yang segede batu bata. Iya kan, Bapak Ibu? Nah, makanya dia cerita bahwa di tahun itu semua orang memiliki HP. Nah, sekarang malah sudah terjadi. Tahunnya belum nyampe, kita sudah punya HP semua. Betul nggak Bapak Ibu? Di sini semua saudara punya HP kan? Nah, jadi apa yang dia ucapkan tuh cocok, saudara-saudara. Nah, kisah ini memang terhenti di sini, Bapak Ibu. Namun, kisah ini cukup viral di media sosial, khususnya di YouTube. Dan kalau saya kasih tahu kepada saudara, masuk ke YouTube, lalu saudara ketik kata time traveler, maka saudara akan menemukan begitu banyak kisah-kisah nyata tentang orang yang bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nggak usah jauh-jauh lah. Beberapa waktu yang lalu saja kan ada sebuah peristiwa, ada truk semen bersama dengan bis yang masuk ke tengah hutan, padahal kiri kanan muka belakang itu pohon-pohon semua. Nah, itu masuk ke teleportasi, saudara, di daerah Blora, ya. Saudara bisa lihat di di Google Image, saudara akan temukan bis itu bersama dengan molen semen, saudara-saudara. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal, tapi ini sebuah fakta. Nah, itu namanya teleportasi, saudara. Namun demikian, teleportasi yang kita lihat di Blora itu yang cukup viral di media sosial itu tidak sampai melewati waktu. Tapi yang ini cukup unik karena dia bisa melewati waktu yang cukup lama, saudara. Lalu, apakah ada waktu antara dunia alam supranatural dengan dunia fisik kita? Menurut kitab suci ada atau tidak, saudara? Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Ada nggak perbedaan waktu antara dunia alam roh dengan dunia fisik? Ada, yang tegas ya, ada. Kalau saudara baca itu ada ayat yang bilang begini, 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia melanggar firman Tuhan. Bapak Yahweh kan mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari berarti di hari itu. Itu ucapannya Tuhan adalah ucapan di dunia alam supranatural. Makanya manusia yang paling tua, artinya yang paling lama hidup di dunia ini menurut kitab suci adalah Metusalah. Umurnya 969 tahun. Itu belum 1 harinya Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Belum 1 harinya. Makanya tepat ketika Bapak Yahweh katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi memang secara fisik tidak langsung mati saat itu, tapi spirit hubungan dengan Tuhan itu terputus,
sehingga manusia itu betul-betul mati satu harinya Tuhan, belum sampai satu harinya. Nah, sebenarnya kita sekalipun secara fisik tidak pernah dan belum pernah masuk ke lorong waktu, tetapi ketahuilah saudara, bahwa pikiran kita itu bisa membawa kita ke masa lalu maupun masa depan. Saya ambil contoh. Saudara pasti sekarang ini memiliki kenangan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Betul ya Bapak Ibu? Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin nenek kita. Kita hidup di zaman sekarang. Bisa nggak pikiran saudara flashback mundur di masa nenek saudara masih hidup? Bisa atau tidak? Bisa. Artinya apa? Memang secara fisik kita tidak sampai ke sono. Tetapi di alam supranatural, pikiran kita bisa kita mundurkan ke belakang, bisa kita mundurkan ke depan. Bukan cuman pikiran kita saja, ucapan kita juga seperti itu, saudara. Nah, di sini saya mengilustrasikan sebuah mobil. Mobil itu pasti memiliki kaca spion. Pernahkah saudara berpikir, kenapa sih setiap mobil kok harus dipasang kaca spion? Bahkan saya pikir bukan cuma mobil, sepeda motor juga iya. Kenapa dikasih kaca spion? Karena kita ketika melihat kaca spion, kita bisa tahu di belakang kita itu ada mobil yang akan mendahului atau kita diikuti mobil yang lain. Tetapi pandangan kita akan terus ke depan ke kaca yang besar. Tidak mungkin kita mengendarai mobil tetapi yang dilihat spion terus. Tidak mungkin, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin. Mobilnya jalan, saudara bukan lihat depan, tapi ini lihatnya spion yang ada di samping kanan atau kiri. Yang terjadi, saudara akan nabrak. Karena konsentrasi tidak ke depan. Demikian juga dengan pola pikir kita. Kalau saudara itu selalu berpikir flashback mundur, apalagi itu fokus mundur terus ke belakang, maka yang terjadi adalah saudara akan celaka. Apalagi kalau yang saudara pikirkan adalah kegagalan-kegagalan masa lalu. Kita hidup di masa sekarang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Sebetulnya saya ini menjalani hidup, itu yang kita pikirkan apa? Apakah kita berpikir masa lalu, atau kita berpikir masa yang akan datang, atau kita berpikir masa kini? Sekali lagi saya katakan, saudara boleh percaya, boleh tidak, atau mau praktek juga nggak apa-apa. Saudara setir mobil, jangan lihat depan, lihat spion terus. Pasti akan nabrak, saudara-saudara. Spion itu hanya dipakai untuk melihat ke belakang, itu sekilas. Flashback sedikit, saudara. Oh, saya itu dulu suksesnya bagaimana caranya? Kita diingat sebentar. Oh, saya itu mengalami gangguan, kehancuran di masa lalu seperti apa? Hanya lihat sekilas. Tidak boleh kita terus mikir kegagalan kita. Tidak boleh kita mikir apapun. Kalau mikir kesuksesan boleh saja sebagai tolak ukur untuk kita bisa kembali kepada pola yang benar. Tapi kalau yang dipikirkan itu kegagalan kita, kehancuran kita,
maka yang terjadi adalah hidup saudara yang sekarang itu ditarik ke masa lalu. Ingat, apa yang kita pikirkan saat ini itu yang akan terjadi di masa depan. Kalau saudara itu berpikir terus-menerus pada kegagalan masa lalu, maka sama saja hidup saudara adalah hidup yang siap untuk dihancurkan. Jadi sekali lagi ada sebuah pertanyaan. Di manakah posisi kita? Apakah saudara bisa disebut sebagai manusia hari esok? Atau manusia masa lalu? Atau manusia masa kini? Kitab suci menjelaskan kepada kita di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 28 ayat pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Pandangan Bapak Yahweh, pandangan kitab suci, kita harus melihat ke masa depan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang saya katakan penting sekali. Saudara sekali lagi boleh melihat masa lalu, bukan tidak boleh, boleh, tapi hanya untuk evaluasi. Oh, aku pernah gagal di masa lalu, ya jangan diulang lagi. Coba sekarang kita jujur, kalau saudara terjadi pertengkaran, khususnya suami istri, pasti yang diungkit apa? Masa lalu ya, yang diungkit. Dasar kamu ini, wah macam-macam kata-katanya jadi nggak enak, saudara-saudara. Tahu seperti ini, ternyata kamu begini. Lebih baik aku nggak kenal sama kamu. Nah, mulai ungkit. Dan itu akan terus berkembang. Memang dasar keturunanmu lah, mulai cerempet kemana-mana, saudara. Nanti kalau sudah begitu, istrinya yang diolok-olok seperti itu nggak terima. Kamu boleh olok saya, jangan sekali-kali ngusik ibuku. Apalagi dia sudah meninggal. Wah, jadi makin melebar, saudara-saudara. Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia masa kini. Ada spirit lain yang mengajak kita mundur ke belakang. Tetapi juga kalau kita melihat manusia sekarang atau manusia masa kini juga keliru, saudara. Karena akan selalu berkata, realitanya bagaimana, selalu begitu. Saya pernah mengkonseling kepada seseorang yang saya pikir nih orang agak aneh, saudara. Karena setiap kali saya kasih pemahaman seperti apapun, dia selalu mengatakan, saya dulu begini, aku hancur gara-gara gini. Saya bilang stop. Kalau sampai kamu bicara terus seperti itu, saya nggak akan bimbing kamu. Aku bacanya saja rasa nggak nyaman, energinya negatif banget. Bagaimana kalau kamu sekarang berpikir ke masa depan? Ya tapi faktanya Pak, nah ini bicara fakta, saudara. Fakta itu now, sekarang, present. Faktanya saya hidup miskin, lah kok disuruh ngomong hidup kaya? Jadi kalau begitu, yang saya pikir itu apa? Lawang belum kaya kok disuruh ngomong kaya? Ya itulah yang namanya hukum law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Bahkan ada orang yang mengatakan itu Pak Lukas itu mata duitan. Ya. Pak Lukas itu adalah orang pemuja apa itu? Teologi kemakmuran. Saya mau tanya sama saudara sekarang di sini, jawab dengan jujur. Saudara butuh uang atau tidak? Kalau saudara nggak punya uang, bagaimana? Rindu nggak uang itu datang kepada saudara?
berarti saudara cinta uang dong. Iya toh? Jadi kalau bilang, wah saya nggak cinta uang, saya bilang bohong. Semua manusia di dunia ini cinta uang. Saya pernah memberikan materi tentang cinta uang untuk membahas tentang akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah itu saudara bisa lihat materi saya. Kalau nggak salah judulnya Aku Butuh Uang. Ya. Saudara bisa lihat karena video saya tadi saya sempat lihat sudah tembus 2000 video, saudara. Jadi sangat banyak sekali di channel Lukas Sutrisno. Jadi kalau orang bilang, oh aku nggak cinta uang, bohong. Coba jangan pegang uang 1 bulan saja, nangis loh. Betul nggak Bapak Ibu? Cuman cara mengambilnya itu yang harus ngerti. Itu manusia masa kini. Berbeda dengan manusia hari esok. Manusia hari esok dia tidak mau melihat kondisi yang ada, tetapi dia melihat apa yang menjadi misi, visi, dan impian mereka. Kadang orang suka ngomong gini loh saudara, lawang nyatane miskin kok kongkon ngomong sugih. Jadi kamu mau hidup dalam miskin atau mau hidup dalam kaya? Kekayaan itu kan terjadi nanti yang akan datang. Firman Tuhan jelas loh tadi mengatakan ya di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, aku mempersiapkan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan itu selalu punya visi ke depan. Coba sekarang kita pikir saudara, kalau Tuhan itu visinya masa kini, saudara tidak akan selamat. Ketika Yesus dianiaya, disalib, bahkan diludahi, ditelanjangi, dipermalukan habis-habisan, Yesus bisa saja kok mengatakan, aku kecewa dengan manusia, aku berusaha untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka mempermalukan aku. Tetapi visi Yesua enggak di situ. Visinya adalah aku harus menyelesaikan tugas Bapa sehingga seluruh manusia seisi dunia diselamatkan. Dan faktanya Yesua menang atau tidak? Menang. Dan akhirnya kita semua selamat, bukan? Itulah visi dan misi. Orang bisa saja mengatakan Yesus itu gobloknya luar biasa. Lawang dipermalukan, dihina kok ya meneng wae. Bodoh banget, bela diri dong. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Saya bahkan katakan Yesus bisa kok panggil 1000 malaikat untuk turun. Bisa nggak saudara? Bisa. Bahkan di tengah-tengah olok-olokan Yesus bisa berkata begini, saya akan buktikan ya sama kamu kalau aku adalah Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini. Dia tinggal ngomong, hei paku-paku yang nancap di tangan saya, lepas. Dia lepas gak? Oh lepas saudara. Malaikat gak usah banyak, 1 saja. Itu ahli Taurat orang Parisi jenggotnya panjang jabutan kabeh. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja itu ahli Taurat dipegang, jenggotnya diuncet-uncet, dibanting. Bisa. Tapi apakah Yesus lakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena Yesus melihat masa yang akan datang. Tapi setan berusaha untuk menghentikan agar engkau gagal di situ. Itulah yang saya katakan kita harus melihat ke hari esok. Ada orang juga yang suka ngomong begini saudara. Ini sering ini terjadi di mana-mana. Kalau punya visi dan impian, nggak usah gegeden rumangsan. Orang Jawa kan bilang gitu ya, gegeden rumangsan. Artinya terlalu muluk-muluk, terlalu idealisme. Nggak usah lah mimpi ya, katakanlah misalnya
Orang yang nggak punya rumah kok pingin punya rumah yang bagus. Nggak usah begitulah. Yang penting bisa kontrak saja wis, puji Bapak Yahweh, kan begitu. Kan banyak kan orang seperti itu, saudara. Itu kalau sampai aku pingin punya, duitnya kadek ngendi? Uangnya dari mana? Nggak usah mikir duit, saudara. Yang dipikir adalah apa yang aku impikan pasti terjadi. Harusnya begitu, saudara. Itu yang sesuai dengan jalurnya kitab suci. Makanya kalau ada orang bilang nggak usah mimpi yang muluk-muluk, ini jawabannya. Tidak ada impian yang terlalu besar. Yang ada adalah pikiranmu terlalu kecil. Paham, Bapak Ibu? Ada orang yang gajinya cuma 1,5 juta. Dia pingin punya rumah. Orang pasti akan berkata, rumah dari mana? Ngaca dong, gajimu aja kecil kok. Tapi saya katakan, Bapak Yahweh itu maha kuasa, bukan? Bisa nggak orang yang gajinya kecil punya rumah? Bisa. Lah kenapa kita nggak pikir begitu? Karena kita sudah terus menerus dididik dengan cara yang salah. Makanya saya suka melihat kan, ada orang daftar di universitas nggak diterima, stres, masuk ke kamar mengurung diri, nggak mau ketemu sama orang lain. Itu kenapa? Karena dia berpikir secara logika. Padahal yang namanya hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, logika itu nggak berlaku, saudara. Kalau orang punya iman, dia akan berkata, sekalipun saya tidak diterima di universitas ini, tapi aku bisa jauh lebih sukses dari lulusan universitas ini. Betul nggak kira-kira? Nah, itu dia. Kenapa kita pikirannya sempit, saudara? Karena kita selalu melihat realita. Tapi hari ini saya katakan, jangan pernah melihat realita. Realitamu rumahnya kontrak. Realitamu kamu cuma anak lulusan SMP misalnya. Tapi kalau kita yakin Bapak Yahweh itu maha kuasa, sekalipun kita tidak diterima di universitas tertentu, tapi kita bisa lebih sukses dari lulusan universitas itu. Sekarang kita mau bicara fakta deh, ya. Di dunia ini, siapa yang menguasai dunia ini? Lebih banyak orang yang lulusan universitas atau yang sekolahnya jeblok, saudara? Yang sekolahnya jeblok. Kalau saudara melihat Thomas Alva Edison, apakah dia seorang lulusan universitas? Tidak. Dia bahkan masih SD saja sudah dikeluarkan. Menyakitkan lagi mengeluarkannya. Gurunya bilang, maaf ya Bu, ngomong sama ibunya Thomas Alva Edison, maaf ya Bu, saya tidak bisa mengajar anak ibu karena anak ibu tuh kelewatan bodohnya. Bayangkan saudara. Lah kalau saudara digitukan langsung apa? Sakit hati, bukan? Tapi ibunya si Thomas dia bilang, oke, nggak apa-apa. Sekolah tidak mau terima, ibu yang ngajarin, diajarin membaca, diajarin nulis. Dan akhirnya seluruh dunia tercengang-cengang karena Thomas Alva Edison memiliki hak paten itu ratusan, saudara. Orang yang sekolah universitas saja belum tentu dapat membuat penemuan 5 saja belum. Tapi dia bisa ratusan penemuan. Dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang notabene-nya adalah sekolahnya gagal. Kita lanjut. Impian akan menciptakan pribadi yang tangguh dan berkarakter kuat. Saudara harus berani melompat dari kegagalan menuju ke
kesuksesan. Walaupun resikonya saudara nyemplung ke bawah. Ya namanya orang bertindak itu pasti ada konsekuensinya. Paham Bapak Ibu? Nah, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk berani melangkah sekalipun resikonya besar. Itu namanya seorang pejuang. Saudara pernah dengarkan kata aku lebih dari pemenang, ya kan? Berarti ada orang yang berjuang, betul nggak? Saya sering mengilustrasikan seperti Mike Tyson, saudara. Mike Tyson gebuk-gebukan, begitu menang hadiahnya cuma dikasihkan kepada istri. Istrinya paling cuma nonton, tapi dia yang dapat hadiahnya, yang kepukul, yang sakit itu adalah Mike Tyson, saudara, yang berjuang. Itu arti dari lebih dari pemenang. Dan kita harus meyakini bahwa kita pun pasti akan menjadi seorang pemenang. Ya. Harus berani menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter kuat. Tapi sekali lagi, untuk bisa memiliki pribadi dan berkarakter kuat, saudara harus berani melewati jurang. Saudara harus berani melompat lebih tinggi lagi, yang tidak semua orang bisa dan mau melakukannya. Dan saya katakan, selama kita tidak menggosipkan siapapun, jangan takut. Jangan pernah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan penjelasan. Paham Bapak Ibu? Orang yang membencimu sampai kapanpun tidak pernah percaya akan penjelasanmu. Saya berharap saudara bisa memahami kalimat ini. Artinya apa? Seorang yang memiliki pribadi yang kuat, dia akan tunjukkan dirinya. Ini loh, saya itu seperti ini. Nggak perlu saudara menjelaskan. Tapi orang yang mencintaimu, katakan, aku nggak butuh penjelasan. Yang aku butuh tindakanmu sekarang. Tapi beda dengan orang yang membencimu. Karena mereka sudah memakai kacamata hitam. Kapanpun saudara menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dia tidak akan bisa jelas, saudara. Paham? Artinya jangan pernah saudara takut jikalau saudara dikritik oleh orang lain. Jangan pernah saudara takut jikalau engkau dihina, dicaci maki oleh orang lain. Percayalah, selama engkau hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh, hidupmu akan terus naik dan hidupmu akan seperti Raja Wali. Ketika Raja Wali itu mendapatkan serangan, maka dia akan naik lebih tinggi. Biasanya serangan yang paling ditakuti adalah badai. Ketika badai itu datang, burung Raja Wali itu tidak akan turun, tapi justru naik melebihi, mengatasi badai itu. Jadi badainya di bawah, dia tenang-tenang aja, tinggal membentangkan sayap sudah muter-muter sendiri, saudara. Bawah kacau balau, ada badai, dia tenang aja di atas. Ya. Gunakan energi kita untuk membuat orang lain bahagia dengan cara kita. Kita harus punya satu prinsip. Aku ingin hidupku bisa membahagiakan orang lain. Aku ingin hidupku bisa membuat berkat bagi orang lain. Artinya semua tindakan-tindakan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi terkadang kita terpengaruh, dan saya katakan ini penting saudara, sesuci apapun manusia selalu ada haters. Jadilah dirimu sendiri.
Haters itu artinya orang yang membencimu. Yesua itu kayak apa sempurnanya? Betul nggak Bapak Ibu? Yesua itu sempurna. Tetapi toh juga banyak hatersnya. Segala tindakan apapun yang Yesua lakukan itu salah di mata mereka. Padahal mereka ngerti Torah. Betul nggak Bapak Ibu? Murid-muridnya mengisar-ngisar gandum disalahkan, ya. Oh, menurut Torah begini-begini. Sudah diterangkan Yesua juga nggak mau tahu. Jadi disinilah saya katakan, jangan turunkan level kita dengan memamerkan keburukan orang lain di medsos, karena orang lainlah yang akan menilai level kita itu ada di mana. Saya katakan kepada saudara sekalian dan siapapun yang menyaksikan tayangan streaming ini, jangan pernah saudara bikin status-status yang aneh-aneh di medsos, saudara. Karena sekali saudara mengupload di medsos, yang pertama, uploadan saudara bisa di-crop dan saudara bisa dijadikan sasaran empuk untuk dipermalukan. Yang pertama. Dan yang kedua, dengan saudara menaikkan status ke medsos, maka status saudara yang tadinya pendek seperti ini, mungkin 1 kilan lah, itu ketika sampai di medsos bisa jadi ratusan meter, akan berkembang secara liar, dan yang rugi adalah kita sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Dan saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus tahu, di medsos itu penontonnya bukan saudara seiman kita, bukan. Tapi ada hatersnya, ada pembenci, pecundang, macam-macam saudara, itu di medsos. Dan dia bisa menafsirkan apa yang saudara tanamkan di medsos, dan itu akan berkembang menjadi liar. Apalagi kalau sampai saudara menjelekkan orang lain atau katakanlah menghina atau menghasut, itu bahaya. Saya suka memperumpamakan begini, jangan matikan impianmu dengan respon negatif pada orang lain. Artinya kalau ada orang yang melakukan tindakan yang tidak baik, lalu kita langsung berhenti, kita ngamuk, kita balas, nggak perlu saudara. Diam saja. Saya punya tip, yaitu diam. Diam itu bukan berarti kelemahan. Diam itu artinya kita tidak membiarkan orang lain mengendalikan reaksi dan perasaan kita. Saya ambil contoh, kira-kira kalau ada orang yang sedang nyuapin neneknya, dia pun cacat seperti itu, kemudian ada orang-orang yang seperti ini, itu elok nggak kira-kira? Tidak. Hei, lihat, ini orang cacat, tonton, ditonton itu. Gimana saudara? Ini ngeri loh saudara, ya. Ibarat seperti Yesua. Yesua itu seperti apa sih kesuciannya? Tidak ada manusia di atas muka bumi sesuci Yesua, tidak ada. Tapi toh orang masih mengolok, mencaci maki, mengumpat. Saya jadi ingat sebuah peristiwa ketika Noah atau Nuh, dia adalah orang pertama yang menjadi petani anggur. Namun pada suatu hari Noah ini dia mabuk oleh hasil buminya sendiri, yaitu Noah itu minum anggur sampai mabuk dan kelihatan ketelanjangannya.
Nah, saya akan bacakan saudara. Di dalam kitab Bereshit 9 ayat 20 sampai 26. Dan Noah menjadi seorang penggarap tanah, dan dia membuka kebun anggur. Dan setelah dia minum dari anggur itu, maka maboklah dia. Dan dia tidak berpakaian dalam kemahnya. Lalu Ham, bapak orang Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu apa saudara? Diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya, dan muka mereka berpaling sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dan setelah Noah sadar dari mabuknya, dia mengetahui apa yang telah anaknya yang lebih muda berbuat kepadanya. Maka berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Dan dia berkata, diberkatilah Yahweh Elohim Sem, dan biarlah Kanaan menjadi budak baginya. Jadi kalau diceritakan, didramatisir, itu kira-kira begini. Si Ham itu sedang jalan. Ham melihat, bapak saya kok telanjang. Dia panggil, Sem, Yafet, sini, lihat tuh bapak kita telanjang. Wah, itu telanjang tuh. Kira-kira kan begitu ya Bapak Ibu. Ini etis nggak kira-kira? Nggak etis sama sekali. Dilihat dari etika moral, orang yang menyaksikan saja itu sangat tidak etis. Bahkan saya katakan sangat jahat sekali. Bapaknya dipermalukan, dipertontonkan kepada orang. Jadi kalau begitu sebetulnya yang jahat itu bapaknya yang telanjang atau anaknya? Ya anaknya, saudara. Beda dengan Sem dan Yafet. Begitu dia melihat bapaknya telanjang, dia ambil kain lalu dia jalan mundur, lalu ditutupinya bapaknya. Ini artinya orang itu memiliki hukum kasih, Bapak Ibu, bukan melecehkan. Dan saudara tahu akibatnya ketika Noah itu sadar, Noah langsung mengutuk Ham, dan akibatnya Ham hidupnya menderita. Ham menjadi budak sampai keturunannya jadi budak terus, saudara. Makanya saya kasih tahu kepada saudara sekalian, jikalau saudara pernah mengalami hal yang serupa, jangan pernah saudara lakukan pembalasan. Karena firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Amin. Kenapa? Karena dengan demikian maka kehidupan saudara akan diangkat oleh Tuhan. Noah ngutukin Ham, berarti selesai sudah. Tapi bagaimana seandainya pembelaan saudara itu datangnya dari Bapa Yahweh? Itu sangat dahsyat hasilnya, saudara. Oleh karena itu janganlah saudara menjadi Ham, tapi jadilah Sem dan Yafet, saudara-saudara. Kejadian-kejadian ini kerap kali terjadi di mana-mana. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Makanya saya katakan jangan sampai saudara menjadi Ham di akhir zaman ini. Bukankah kita mau rapture? Jaga hati saudara. Kalau hati saudara tidak dijaga, maka saudara akan bersikap seperti Ham. Tapi kalau saudara yang menjaga hati dan menjaga kesucian, saudara akan berbuat seperti Sem dan Yafet. Makanya kalau saudara lihat keturunan Sem dan Yafet itu diberkati luar biasa. Jadi biarkan Bapa Yahweh yang melakukan pembalasan dalam hidup saudara.
Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kedua adalah lakukan aksi nyata yang dapat membungkamkan energi negatif. Waktu bersama Ruach HaKodes yang akan membela kita. Artinya waktulah yang akan membuktikan siapa kita. Amin. Ini adalah manusia-manusia hari esok. Makanya kalau saudara melihat di dalam kehidupan nyata, kita sering melihat orang dipermalukan habis-habisan sampai bunuh diri. Ada loh seperti itu, saudara. Saya pernah menangani satu kasus bunuh diri yang akhirnya gagal. Saya tanya sama mereka, oh dia sudah siap-siap mau bunuh diri. Waktu itu dia WA saya, katakan, terima kasih Pak Lukas, video Bapak meluputkan saya dari bunuh diri. Di samping saya mengatakan bunuh diri adalah jalan tol menuju ke neraka. Dia waktu WA saya kasih bimbingan, saya bilang, kamu di dunia ini merasa apa? Aku nggak kuat. Lah, di dunia saja yang seperti ini kamu tidak kuat, apalagi kalau kamu sampai masuk neraka. Masuk neraka itu penderitaannya jutaan kali lipat dari sekarang. Tapi bedanya kalau di kalau di neraka itu tidak ada yang namanya kematian. Saudara akan hidup kekal selama-lamanya dalam penderitaan. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Karena sekali waktu kelak ketika kita mati, kita tidak rame-rame bareng-bareng. Tidak. Mungkin saudara berkata, loh, orang kalau misalkan kalau ada orang kena gempa bumi terus mati 1000 orang, bukankah mereka mati bareng-bareng? Betul. Secara fisik bareng-bareng. Tapi di sononya sendiri-sendiri. Pribadi lepas pribadi. Saudara harus mempertanggungjawabkan kehidupan saudara ada di dunia ini. Saya katakan kita itu dipanggil. Dipanggil pertama melalui panggilan macam-macam ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui mempelajari kitab suci, bisa karena diajak teman, itu panggilan saudara. Dipanggil untuk diselamatkan. Itu panggilan pertama. Dan panggilan yang kedua adalah dipanggil untuk melayani. Setelah kita diselamatkan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melayani. Melayani siapa? Orang yang telah menyelamatkan kita. Itu panggilan kedua. Dan panggilan ketiga adalah panggilan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau saya katakan hidup kita adalah masing-masing, sendiri-sendiri, pribadi lepas pribadi, saudara tidak bisa seperti pepatah Jawa yang berkata sorgo nunut neraka katut, nggak bisa. Surga nunut neraka katut itu artinya orang yang masuk surga dia bisa ajak orang lain yang di neraka bisa ikut, nggak bisa saudara. Pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu saya memberitahukan kepada saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang sedang diolok, dicaci maki, dihina, diumpat, dipermalukan. Tenang saja. Nggak usah pusing saudara, tenang saja, biarkan waktu yang membuktikan, biarkan pembalasan itu ada haknya Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Kalau sampai kita terpancing berarti hidupmu selesai di situ. Harusnya kita ke depan. Kalau kita kembali kepada time travel, kemanakah pikiran kita ini kita bawa? Tubuh kita memang di sini, tetapi pikiran dan hati kita
belum tentu di sini. Padahal yang namanya kesatuan itu selalu mendatangkan mujizat. Bapak Yahweh sendiri mengakui ketika para penjahat orang-orang yang ada di Babel, di bawah kekuasaannya Nimrod pada waktu itu, dia bikin menara Babel, dan menara itu sudah tinggi karena mereka bahasanya satu, semuanya serba satu. Bapak Yahweh berkata, apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak terjadi. Jadi Bapak Yahweh mengacaukannya dengan apa? Dengan bahasa. Ketika bahasanya kacau, mungkin waktu itu saya bayangkan, ambil tir, bawa sini, ini buat apa namanya, buat ngelem. Yang dibawa ember, saudara. Jadi nggak jelas, sudah kacau balau. Maka yang terjadi adalah menara Babel itu tidak selesai. Kita ada di dalam sebuah persekutuan, di dalam tubuh Hamasyah di tempat ini. Jangan sampai saudara menjadi ham-ham masa kini. Amin. Karena kalau saudara membiarkan dirimu menjadi ham, maka kehilat kita akan pecah. Kehilat kita akan hancur. Dan yang tepuk tangan siapa? Setan, pasti hancur lo. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka saya percaya kehilat kita akan menjadi kehilat yang besar, kehilat yang indah, dan kehilat yang didatangi banyak-banyak jiwa. Haleluya. Dan makin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita harus segera berhati-hati. Penyesat-penyesat itu banyak sekali. Kemarin saya sudah ceritakan munculnya Kristen progresif, sekarang rakyat rame. Itu sebetulnya bukan pengajaran masa kini, itu pengajaran masa lalu. Ada sudah. Keselamatan itu tidak harus melalui Yesua. Lah kalau nggak harus melalui Yesua tuh mau pakai apa caranya selamat? Oh, yang penting berbuat baik. Apakah berbuat baik bisa selamat? Tidak. Berbuat baik itu adalah manifestasi dari orang yang sudah diselamatkan. Itu berbuat baik, harusnya begitu. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kebaikan manusia itu adalah seperti kain kotor adanya. Jadi kalau kita berbuat baik, karena itu sebagai manifestasi rasa syukur kita. Rasa syukur karena kita telah diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuat sebuah komitmen dalam diri kita masing-masing. Aku percaya pertolongan Bapa Yahweh yang maha sempurna. Aku percaya perlindungannya yang begitu ajaib. Saudara sadar nggak kalau di dalam diri saudara itu ada penyertaan dari Syamayim melalui Ruach HaKodes? Percaya kan? Ya kalau percaya ngapain kita pusing, saudara? Jalani hidup ini, saya nyebutnya dengan istilah easy going. Ya, jalani aja dengan santai. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang tidak bisa, biar Bapa sendiri yang melakukan. Makanya yang jadi pertanyaan, kita kembali ke time traveler. Saudara adalah penjelajah waktu. Cuman saudara akan menjelajah waktu yang mana? Waktu yang mundur, waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang. Tapi saya kasih tahu, jadilah next time traveler. Jadi saudara menjadi apa namanya, perjalanan waktu yang akan datang. Next itu selanjutnya. Ya. Berpikirlah hal-hal yang besar. Saya yakin kalau semua jemaat di sini berpikir hal-hal yang positif, maka hidupmu akan sangat nyaman. Belajarlah ketika saudara mungkin kalau diolok, dihina sampai nangis, gak usah nangis.
Belajar kayak saya itu, EGP, emang gua pikirin. Ya. Manusia punya hak untuk begini begitu, saya juga punya hak untuk diam. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh sadari, jangan pernah kita menjadi ham masa kini yang hidupnya paling senang mempermalukan orang lain. Kalau mempermalukan orang lain itu gampang nggak kira-kira? Oh, gampang sekali. Makanya kita belajar untuk melihat orang lain dari sisi positif. Amin. Dan kami percaya saudara, sekali waktu kelak ketika mempelai pria kita datang, maka ayat yang berkata, saat anak manusia datang, adakah iman di bumi? Dan kita berkata, ada Tuhan, ini imanku. Aku menyongsong engkau di awan-awan yang permai. Kita akan dipeluk dia, kita akan diberikan selamat, dan kita akan menempati rumah yang maha indah di Syamayim sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, yang adalah merupakan time traveler atau penjelajah-penjelajah waktu, kami akan menjelajah waktu bukan ke masa lalu, tetapi ke masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan dan pembelaan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah pembuka pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamashiach, Jaminan Hidup Kekal. Ibadah Rabu tetap ada. Hari Raya Bikurim pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kebaktian kita, saya mengundang Jemaat Bapa Yahweh bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Anugerah kasih karunia, berkat yang melimpah atas mereka. Amin. Bahkan siapapun yang mendengarkan streaming ini, yang saat ini mengikuti kami, diberkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin.
hirotso Yair Yahweh panau eleka Vihuneka Amin Ken Yehirotso Yesa Yahweh panau eleka Wayashem lecha shalom Amin Ken Yehirotso Baruk ata Baer ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Dua share lo. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.